Gelar operasi Patuh Semeru, Polres Probolinggo Kota lakukan 51.997 dakgar. Probolinggo CB News Indonesia, Polres Probolinggo Kota menggelar konferensi pers, Operasi Patuh Semeru 2023 di lobi Mapolres, Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Didampingi oleh Wakapolres Kompol Subiantana serta Kasat Lantas AKP Pandri Simbolon, Kapolres AKBP Wadi Sabani menjelaskan ke media hasil dari operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani mengatakan, jumlah laka mengalami penurunan 50% sedangkan penindakan tilang mengalami kenaikan sebanyak 539% dibanding dengan tahun lalu. Selama operasi Patuh Semeru yang digelar 14 hari mulai tanggal 10 Juli hingga tanggal 23 Juli tahun 2023, Polres Probolinggo Kota telah melaksanakan 51.997 penindakan, antara lain tilang ETLE Mobile sebanyak 186 kali, tilang manual sebanyak 728 kali, dan teguran sebanyak 51.083 kali. Dari jumlah penindakan tersebut, barang bukti yang disita berupa 228 unit R2, 128 unit diantaranya menggunakan knalpot brong. Selain itu, rupanya jumlah pelanggar terbanyak adalah dari kalangan pelajar sebanyak 52%. Di sini kami turut menghimbau kepada orang tua maupun guru, untuk membina putra-putri maupun siswanya, agar selalu menaati aturan di jalan serta menjaga keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain saat menggunakan kendaraan bermotor. Adapun dari BBR2 yang disita bisa diambil setelah melaksanakan sidang tilang dengan membawa kelengkapan asli motornya, seperti knalpot standar, spion, ban, dan lain-lain serta langsung diganti di Mapolres. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Jenis sepeda motor. Kenapa kita ada peningkatan di sepeda motor sebanyak 672 unit ini? Peningkatannya ini memang kita melihat situasional yang ada, bahwa di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota kita ketahui bersama masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara R2, terutama dalam hal ini pelanggaran penggunaan helm dalam hal safety drivingnya, kemudian juga pelanggaran dalam hal perlengkapan kendaraan. Ini yang menjadi menonjol di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota dan menjadi sasaran yang dilaksanakan selama operasi Patuh. Sehingga dari 728 pelanggaran tersebut itu kita laksanakan, kita lakukan penilangan secara manual. Bisa rekan-rekan lihat sekeliling barang bukti yang bisa kita kumpulkan. Ini ada sebanyak 128 khusus R2 atau sepeda motor yang menggunakan knalpot brong selama 14 hari. Dan umumnya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang menggunakan sepeda motor di helm dan perlengkapan lainnya. Di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota ini yang menarik di sini adalah banyak klasifikasi dari pelajar. Sampai 52% kenaikan dibanding tahun yang sebelumnya. Bukan berarti kita menjadi pelajar ini sebagai target operasi penindakan atau penegakan hukum, tidak. Akan tetapi realitanya ternyata para pelajar kita, kalau kita lihat angka ini, ternyata masih banyak yang belum tertib hukum, tertib berlalu lintas. Langkah yang kita lakukan, penegakan hukum yang kita lakukan di sini bukan untuk memberikan penderitaan kepada pihak atau klasifikasi pelajar. Akan tetapi upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian di sini justru untuk melindungi mereka. Mereka adalah masa depannya kita, masa depan bangsa Indonesia. Sangat disayangkan sekali kalau dari saat ini mereka sudah banyak melakukan pelanggaran dalam hal lalu lintas,
dikhawatirkan justru berbalik atau berdampak kepada keselamatan dirinya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perlengkapan. Kenapa ini menjadi urgent juga, menjadi hal yang kita sasar secara utama adalah knalpot Bronc. Bukan hanya sekedar knalpotnya itu saja. Akan tetapi ternyata ketika kita lakukan evaluasi, banyak dampak atau kejadian-kejadian yang terjadi, khususnya terjadi gangguan Kamtibmas berupa kejahatan tindak pidana lainnya, tawuran ataupun keributan yang lainnya, itu diawali dari knalpot Bronc ini. Saya berharap, saya menghimbau kepada para orang tua, silakan sayang kepada anaknya dengan memberikan sepeda motornya untuk alat transportasi kegiatannya, akan tetapi tolong tertibkan, tolong lengkapi sesuai dengan peraturan yang ada. Minimal helm dipakai. Terus kemudian juga sepeda motor tolong dicek kembali perlengkapannya, terutama knalpotnya. Kalau sudah dirubah, knalpot menggunakan dirubah dengan Bronc, kemudian juga dari sisi pelek ban sudah dimodif-modif seperti balap, mohon peran orang tua juga lebih ditingkatkan dalam hal mencegah ini. Sama-sama kita menjaga para generasi muda, jangan sampai kita kehabisan stok di masa yang akan datang. Itu saja dari yang penyampaian hasil evaluasi operasi patuh ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, saya hormati Bapak Wakapolres, rekan-rekan PJU dan rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres rincian daripada kegiatan operasi Patuh Semeru tahun 2023. Adapun upaya-upaya kita selain dalam hal menindak, kita juga dalam artian sudah memberikan waktu, kemudian memberikan tempat bagi masyarakat yang mempunyai jiwa-jiwa melaksanakan atau mempunyai skill untuk pembalap. Jadi setiap hari Jumat juga kita berikan waktu latihan dari jam 15.00 sampai 17.00 bagi mekanik-mekanik ataupun pembalap-pembalap itu sendiri kita siapkan di situ. Jadi kita bukan hanya menindak tapi memberikan solusi kepada mereka-mereka, kepada masyarakat Kota Probolinggo atau masyarakat manapun untuk mengikuti latihan, mencurahkan seluruh tenaga pikiran dan skillnya di tempat tersebut. Terlebih daripada itu juga tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak Kapolres terkait masalah pelanggaran-pelanggaran, terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas, termasuk peningkatan tilangannya. Ini berimpact kepada Laka Lantas. Untuk Laka Lantas sendiri terjadi penurunan di operasi patuh kali ini, dan ini kami harapkan bukan hanya efek kejut saja, namun sebagai selanjutnya juga seperti ini. Jadi kami himbau pada masyarakat, taat berlalu lintas itu bukan karena takut ditilang, namun taat itu karena bermanfaat bagi kita semuanya. Kita menggunakan helm mengurangi risiko, mengurangi fatalitas terjadinya sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Demikian dari kami, Komandan OTW Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang memiliki hobi ataupun punya niatan terkait dengan meneruskan bakatnya dalam hal otomotif, mungkin ada sebagian itu balapan seperti itu bahaya segala macam, tetapi ternyata masyarakat kita juga banyak yang senang, banyak yang hobi terhadap otomotif ini. Tentunya di sini butuh kita salurkan, butuh kita manajemen, butuh kita organisir dengan baik supaya meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan timbul, kecelakaan dan sebagainya. Kita berupaya, ini alternatif solusi. Kita menyiapkan tempat, kita menyiapkan waktu, dijaga suatu ruas area tertentu untuk digunakan teman-teman kita, masyarakat yang senang otomotif ini. Tentunya di situ supaya supaya bisa lebih safety lagi, dan kita bisa langsung memberikan edukasi kepada masyarakat ini terkait dengan keselamatannya, terkait dengan persiapan safety drivingnya, pakaiannya, sepatunya, helmnya, dan kendaraannya sekaligus.
Saya Kasatlantas Polres Probolinggo Kota AKP Pandri Simbolon menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk taat peraturan lalu lintas. Taat bukan karena takut kepada petugas, namun taat karena manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Mantap.